Halo semuanya, selamat datang di Wardaya Online Learning dengan saya Izrul. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai hukum Newton kedua. Sebelumnya, mari kita mereview bagaimana hukum Newton pertama itu dirumuskan, bahwa hukum Newton 1 menjelaskan mengenai kelembaman atau inersia suatu benda. Kelembaman atau inersia ini dapat dikatakan sebagai suatu keadaan untuk mempertahankan posisinya. Contoh, kita lihat bahwa inersia mobil akan memiliki inersia yang paling besar dibandingkan inersia sepeda, dikarenakan massa mobil tentu saja lebih besar daripada massa sepeda bila digerakkan dengan gaya yang sama. Apabila digerakkan dengan gaya yang sama, maka untuk mendorong mobil atau menarik mobil akan lebih sulit dibandingkan mendorong atau menarik sebuah sepeda. Maka inersia mobil lebih besar daripada inersia sepeda. Di mana hukum Newton 1 itu menjelaskan mengenai tidak ada gaya total yang bekerja pada suatu benda yang diam, maka benda akan selalu diam. Yang kedua, jika tidak ada gaya total yang bekerja pada benda bergerak, maka benda akan terus bergerak dengan kecepatan konstan yang dirumuskan sebagai total gaya atau resultan gaya atau jumlah gaya sama dengan 0. Yang kedua, apa yang terjadi? Jadi apa yang terjadi bila jumlah gaya atau resultan gaya atau total gaya itu tidak sama dengan 0? Maka hukum Newton kedua itu menjelaskan hal tersebut. Mungkin gaya ini bisa menaikkan kecepatan objek, mungkin bisa menaikkan kecepatan objek, atau bahkan dengan gaya yang berlawanan dengan gaya awal, maka akan menurunkan kecepatan objek, atau bahkan bisa membuat benda tersebut berhenti. Nah, perubahan kecepatan ini, jadi yang diperoleh dari perubahan kecepatan dengan resultan gaya yang tidak nol akan menghasilkan percepatan. Nah, maka percepatan yang dihasilkan dari perubahan kecepatan terhadap perubahan waktu itu yang sebagai dasar dari hukum Newton kedua, bahwa percepatan sama dengan perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu, yaitu kecepatan akhir dikurang kecepatan awal dibagi waktu akhir dikurangi waktu awal. Bisa kita lihat di sini bahwa bila kecepatan akhir dan kecepatan awal sama, maka akan menghasilkan percepatan 0. Namun apabila kecepatan akhir dan kecepatan awal tidak sama, maka menghasilkan A yang tidak 0. Maka hukum Newton kedua itu berbunyi percepatan yang dihasilkan oleh suatu benda itu akan berbanding lurus dengan resultan gaya, gitu, dan berbanding terbalik dengan massa suatu benda. Nah, arah dari percepatan benda ini mengikuti arah dari resultan gaya tersebut. Apabila diformulasikan, akan menjadi A sama dengan jumlah gaya dibagi massa. Atau yang sering kita lihat sebagai bentuk sigma F sama dengan M dikali A. Sigma F dikali A.